Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat beserta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada di sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Kata Dokter, dialog kesehatan jiwa bersama narasumber kita Dr. Muhammad John SPKJ, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita pada sore hari ini, yang mana program ini biasanya di hari Senin ya Pak Dokter ya, dan pada sore hari ini kita sudah melanjutkan di hari Rabu. Setiap hari Rabu itu berdialog tentang beberapa, pada sore hari ini tentang teknik belajar dan manajemen memori ya Pak Dok. Iya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada beberapa kesulitan pada hari ini mungkin bagi generasi kita atau anak dari Bapak Ibu dalam belajar ya, maupun kita mungkin yang sudah orang tua atau menjadi orang tua, namun tetap ada belajar-belajar seperti belajar agama, menghadiri majelis taklim, dan tentu ada kesulitan-kesulitan baik itu dalam mengingat-ingat pelajaran, menghafal pelajaran, ataupun bagaimana cara mudah memahami pelajaran baik yang disampaikan oleh guru kita maupun yang dibaca melalui sumber-sumber mungkin ya Pak Dokter ya, sehingga mudah diingat dan bagaimana manajemennya, memorinya. Nah inilah yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Dokter sudah hadir meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk berbicara, berdialog pada sore hari ini tentang teknik belajar dan bagaimana manajemen memori ini Pak Dokter ya. Iya, baik, mungkin ada sedikit materi dulu yang akan disampaikan Pak Dokter, silakan. Baik Pak Fausil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surah TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kita juga selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam diri kita, di dalam memahami apa yang ingin kita pelajari, apa yang kita ingin usahakan untuk menjadi ilmu yang bisa bermanfaat pada diri kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam ditekankan adanya Iqra, membaca. Nah, di sini membaca itu memang suatu hal yang memang suatu keharusan. Dan disitulah adanya suatu dinamika yang perlu kita pelajari, di mana tidak hanya membaca tetapi juga memahami dan juga mengevaluasi dan juga mengamalkannya, sehingga itu lebih berkesan dan juga bermanfaat kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Di satu sisi belajar ini bisa menjadi momok yang sangat menakutkan. Jadi seperti kalau yang anak SD, jadi kalau beberapa pasien saya, kalau anak-anak SD itu memang sudah mulai ke tingkat depresi. Depresinya itu kenapa? Karena kurikulumnya berlari, dianya berjalan. Jadi katanya, wah kurikulum 2013 nih bingung Pak Dokter. Gurunya bingung, muridnya bingung. Sebetulnya itu bisa disiasati. Jadi jangan sampai kita menjadi korban di antara kurikulum yang sedang berlari dan kitanya masih berjalan santai-santai saja. Nah, di situ yang perlu kita evaluasi. Kemudian izinkan saya untuk berusaha berbagi atau sharing dan juga diberikan kemudahan dalam menjelaskan tentang teknik belajar itu sendiri yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh adik-adik yang sedang sekolah ataupun juga orang dewasa yang sedang juga belajar otodidak terus untuk memperdalam ilmu-ilmu. Nah, di satu sisi kita juga berusaha juga menjelaskan tentang memori itu sendiri. Bagaimana memori itu bisa ditingkatkan dan juga bagaimana memori itu cara kerjanya di otak dan segala macam, sehingga kita ketika mau belajar
masih bisa kita siasati. Dan mensiasatinya itu dengan cara yang bijaksana, tidak seperti orang yang sedang cemas, tidak seperti orang yang sedang ketakutan, tetapi dengan enjoy, kita bisa menikmati belajar dengan suasana yang lebih nyaman. Sehingga masuk nanti ada proses-proses bagaimana belajar itu sendiri di otak dan bagaimana memanggil data yang ada di otak, sehingga itu ya berguna juga buat orang dewasa, apalagi yang sedang menghafalkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, kok surat An-Naziat nggak hafal ini, Wan-Naziati Gorko, Wan-Nasitoti Nasto, apalagi ya. Nah, itu juga bisa dipakai untuk orang-orang yang sedang proses hafiz Quran dan segala macam. Jadi kita mulai dari yang kanak-kanak sampai juga dewasa, dan juga dewasa yang sedang belajar otodidak boleh sedang baca-baca. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Dan apa saja sih Pak Dok teknik-teknik belajar ini supaya mudah dipahami Pak Dokter? Ya. Mungkin ada masing-masing tingkatan itu beda ya Pak Dokter ya? Ya, mulai dari anak-anak, ada remaja, ya. Karena daya tangkap memori mereka pasti berbeda gitu ya Pak Dokter. Ya, apa saja sih teknik-tekniknya Pak Dokter, silakan. Ya, baik Pak Pausil. Jadi sebelum kita beranjak kepada teknik-teknik itu sendiri, kita harus memahami manusia dulu terhadap proses kognitif. Jadi kognitif itu adalah kalau diistilahkan attention, orientation, and execution. Attention itu bagaimana dia memperhatikan, bisa fokus. Kemudian orientasi, bagaimana dia menilai segala sesuatunya dari sudut pandang yang begitu berbeda tetapi bisa menyesuaikan keadaan dirinya dan lingkungannya. Kemudian execution itu adalah bagaimana dia bertindak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan perbuatannya sehingga menghasilkan suatu karya yang berbentuk suatu budaya. Nah, sekarang kognitif itu juga berhubungan dengan beberapa teori. Nah, sini saya sampaikan beberapa, cuma yang saya paling suka adalah untuk teorinya Piaget. Nah, untuk teori Piaget untuk adanya usia anak 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun itu disebut juga oleh Piaget sebagai teori sensori motorik. Jadi dia sensorisnya mulai ada, motorisnya juga ada, refleksnya ketika 0 sampai 2 tahun. Jadi ketika mengajarkan anak-anak 0 sampai 2 tahun itu lebih kita arah-arah taktil dan juga fungsi motoriknya. Jadi ibarat dengan sentuhan, dengan mimik muka kita yang agak lucu pada anak, dan kalaupun mau belajar dengan penuh yang warna-warna dan apa yang menarik, karena dia bersifatnya sensori motorik. Itu masa perkembangan awalnya 0 sampai 2 tahun. Kemudian menurut Piaget juga itu disebutkan yaitu adanya masa 2 sampai 7 tahun yang disebut juga dengan masa praoperasional. Praoperasional ini seperti apa? Yaitu di mana anak-anak 2 sampai 7 tahun, yaitu sebelum 7 tahun, yaitu 6 tahun akhir, itu dia bersifat adalah intuitif. Jadi intuisinya, jadi juga dia bersifat imajinatif. Imajinatif itu ibaratnya dia lebih banyak dunia bermainnya. Nah, ketika seseorang anak, ketika dia masih imajinatif, dipaksakan sesuatu yang terlalu konkret, dia akan kelihatannya seperti orang yang tidak fokus. Dan dia langsung nanti datang ke dokter. Pak dokter, ini kok nggak fokus dan segala macam. Umurnya berapa? 6 tahun. Sekarang udah kelas berapa? SD Pak dokter, kelas 2. Ada yang kelas 1. Nah, di situ kita bukan melihat dia gangguan, tetapi memang sesuai teori Piaget, 2 sampai 6 tahun terakhir adalah fase-fase imajinatif, masih abstraktif. Walaupun dia cerdas, matematika dan segala macam, dunia bermainnya masih sangat luas. Sehingga sering juga kita menyarankan untuk memasukkan anak SD itu bukan usia 6 tahun. Karena dia masih tahap dari praoperasional. Praoperasional itu masih imajinatifnya masih sangat kuat. Logikanya itu baru sekitar 30%-an. Nah, sekarang anak-anak dipaksa oleh orang tua masuk SD umur 6 tahun. Nah, supaya pokoknya dia ini boleh. Tetapi menurut penelitian, ketika anak dimasukkan SD, yaitu pada usia 6 tahun lebih awal, menurut penelitian adalah 40% dia mengalami keberhasilan, 60% adalah mengalami kegagalan dalam proses belajar mengajar. Tetapi kalau diusahakan ketika anak masuk SD usia 7 tahun, itu dia sudah masuk sesuai dengan teorinya Piaget adalah tahap operasional konkret. Nah, dia sudah bisa mulai fokus.
Kalau dia ajak belajar yang agak serius itu mulai bisa fokus. Kemudian dia untuk berhitung dan segala macam sudah bisa fokus. Jadi dia tidak lagi egosentris terhadap dirinya. Dia bisa menilai lingkungannya, kemudian bisa berkawan dan segala macam. Sehingga menurut penelitian itu malah kebalikannya. Ketika disekolahkan usia 7 tahun, itu tingkat keberhasilannya adalah 60% dan kegagalannya adalah 40%. Jadi terbalik dengan yang usia 6 tahun. Jadi kita jangan melihat, oh itu kok nggak napa-napa Pak Dokter, itu malah 6 tahun jadi cerdas dan segala macam. Ya, itu persentasenya. Jadi dia termasuk yang 40%. Nah, tapi kalau 7 tahun itu tingkat keberhasilannya di dalam dunia pendidikan adalah 60% dan kegagalannya 40%. Itu berdasarkan penelitian. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa fase daripada operasional konkret ini adalah fase logika. Sudah bermain logika. Jadi mau dikasih yang berat-berat, mau kurikulum 2013 yang sedang berlari kencang, itu insya Allah bisa. Dan ibaratnya leksikalnya bisa juga. Jadi leksikal itu gramatikal, huruf, angka, mengenal untuk anak kelas 1 itu dia bisa cepat menangkap. Walaupun dia sudah dipersiapkan juga di PAUD-nya atau di TK-nya, tapi dia nanti pas usia 7 tahun itu otomatis lebih meningkat sangat luar biasa. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa pada usia operasional konkret 7-11 tahun, ini kan berarti SD kelas 1 sampai SD sekitar kelas 5 atau kelas 6. Di sini kita bisa melihat bahwa menurut Piaget adanya suatu bentuk pemikiran yang terstruktur, di mana dia sudah mulai melakukan urutan-urutan. Jadi angka 1, 2, 3, 4 dia sudah bisa. Kemudian klasifikasi, pengelompokan, buah-buahan di mana, kemudian buah jambu, hewan-hewan unggas dan segala macam dia sudah bisa mengklasifikasikan. Tapi kalau 2-7 tahun itu masih bersifat imajinatif, belum bisa. Kemudian juga untuk menurut Piaget itu dikenal juga dengan adanya reversible di usia 7-11 tahun ini. Reversible itu dia bisa berpikir dibalik-balik, misalnya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu dia bisa. Jadi bisa berurutan ke atas, ke bawah, diulang-ulang, diputar-putar, dia sudah mulai bisa. Kemudian juga menurut Piaget itu sendiri, yaitu adanya teori konservasi pada usia 7-11 tahun. Jadi dia sudah bisa membedakan nanti kalau cangkirnya agak besar, kemudian cangkirnya kecil, dan tapi medianya agak besar tapi biarpun kecil, dia tahu airnya itu sama jumlahnya. Nah, itu dia sudah mulai menganalisa. Itu adalah proses belajar daripada anak-anak 7-11 tahun. Nah, sekarang setelah SD itu masuk SMP. Yaitu kita bisa melihat 11 sampai masa puber. Nah, itu memang ada pengklasifikasian daripada yang dilakukan oleh Piaget, yaitu adanya daya nalar atau logik. Itu benar logiknya itu hampir 90-100%. Itu logik sekali. Kemudian dia sudah bisa di usia 11 sampai masa puber, yaitu mengambil kesimpulan, garis kesimpulan dari berbagai macam cerita, kemudian dia bisa menarik benang merah dan kesimpulan. Kemudian juga pada usia 7 sampai 11 tahun sampai puber, dia bisa menarik nilai-nilai budaya. Nah, jadi nilai-nilai budaya itu sudah ada rasa empati, rasa peduli, sosialnya bagaimana. Dia sudah mulai tumbuh di usia-usia 11 sampai puber itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa proses belajar itu menyesuaikan umur, yang seperti ditanyakan Pak Pausil, itu juga harus dilihatkan pertimbangan daripada psikologis dan juga biologisnya. Nah, ketika itu pas, insya Allah dia tidak merasa terpaksa anak itu, dan juga sang guru pun menerapkan kurikulum juga pas. Jadi ibaratnya tidak ada lagi nanti kurikulum 2013 berlari, anak masih jalan santai-santai saja. Nah, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bang Dokter. Demikian fase-fase mulai dari 0 sampai masa puber ya Pak Dokter ya. Iya. Dan apa saja sih teknik-tekniknya agar mudah belajar nih Pak Dokter? Oke. Baik Pak Pausil, jadi ini teknik. Nah, kalau teknik berarti kita juga menyesuaikan umur. Nah, yang seperti saya katakan tadi, 0-2 tahun sensori motorik, berarti rangsangan yang lebih utamakan, dan juga visual dengan warna-warni itu adalah 0-2 tahun. Seperti bunyi-bunyi gemerincing dan segala macam itu kan mempengaruhi ini juga indrawi dia. Jadi anak itu bisa berpikir, oh ya, atau
Honda papanya atau mobil papanya baru masuk garasi, udah tahu dia, langsung buru-buru, papanya datang. Seperti itu. Jadi proses belajarnya melalui sensorik dan motorik. Sekarang kalau anak kita usianya 2 sampai 7 tahun, tadi sudah disebutkan bahwa namanya praoperasional, imajinatif. Nah, berarti bisa juga dengan teknik storytelling. Jadi kalau di TK, di PAUD itu ada bu guru itu bukannya dia mau sok-sokan mau bercerita dan segala macam, enggak. Karena dia sudah tahu bahwa teknik untuk 2 sampai 7 tahun adalah storytelling. Jadi bercerita, pada suatu hari Pak Budi pergi ke pasar. Di pasar dia membeli jambu dan jambunya adalah ada 3 buah. Tetapi uangnya dibikin storytelling, jadi agak menyenangkan, agak imajinatif. Dia bisa membayangkan, wah Pak Budi lagi di pasar membeli jambu, uangnya sekian, pasnya berapa, tapi intinya adalah belajar matematika seperti itu. Nah, kemudian juga pada fase-fase operasional konkret yaitu 7 sampai 11 tahun, yaitu memang logikanya lebih diutamakan, intuitif dan imajinatif sudah mulai berkurang. Nah, di sini bisa untuk teknik yang lebih berat. Teknik yang lebih berat seperti klasifikasi, reversible dan segala macam dia sudah bisa. Jadi nanti bisa juga nanti saya jelaskan di sesi ini juga teknik bagaimana belajar yang menyenangkan dan efektif. Jadi ini saya jadi bu guru jadinya, jadi pak guru jadinya. Memang ini suatu hal yang penting karena kita bukan masalah rapornya yang bagus atau kita menjadi kumlot, tidak. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita cara belajar. Yang dipelajari orang adalah bagaimana ranking 1, bukan. Nanti setelah ranking 1 dia bosan, dia drop. Kemudian pas kuliah dia jadi tidak menjadi ranking sama sekali karena dia tidak mempelajari cara belajar. Nah, insya Allah di sesi ini kita coba kupas tentang cara belajar yang efektif juga. Nah, kemudian untuk masuk operasional formal yaitu 11 sampai puber, berarti kan nalar, logik dan segala macam. Berarti lebih nanti ke analisa. Dia bersifat eksperimental. Jadi melibatkan juga eksperimen-eksperimen, kemudian adanya visual, auditorik, kemudian kinestetiknya dilibatkan. Jadi manusia itu ketika belajar yang paling menyentuh itu adalah, yang paling berkesan adalah visual. Dia tuh persentasenya sangat besar. Kemudian yang kedua adalah auditorik, melalui pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah melalui kinestetik atau diraba atau dilakukan eksperimen. Nah, jadi sekarang persentase kita bagaimana? Jadi kadang-kadang orang, Pak, ini saya lagi ngafalin nih surat An-Naziat, kok kayaknya nggak hafal-hafal ya? An-Naziati ghorqa wan nazitatu jadi ayat-ayat itu jadi berhenti sendiri. Kok nggak hafal ya? Kenapa gitu kan? Padahal udah diulang-ulang, udah dimorojaah dan segala macam, kok nggak hafal-hafal. Itu kuncinya di mana? Oh, ternyata dia visual itu penting. Jadi dia membaca, atau juga yang pernah saya lihat itu juga ada salah satu ustadz di TV yang lain itu menjelaskan tentang teknik, misalnya ayat ini di kanan atas, di bawah atas, ternyata dia memakai kode-kode. Nah, kode-kode itu juga sangat penting. Jadi nanti kita bahas juga bagaimana cara berpikir otak itu. Otak itu ternyata tidak hanya berdasarkan indrawi yang masuk di telinga, ternyata yang lebih besar adalah visual. Seperti itu. Jadi visual itu sangat berkesan. Kemudian kalau taktil berarti dipraktekkan. Kalau orang yang praktek itu model-modelnya seperti Thomas Alva Edison. Jadi dia kalau di sekolah tuh dibilangnya, wah ini DO nih, SD nih gitu kan, seperti itu ya. Jadi dibilangnya bodoh sama gurunya, tapi ketika dia praktek bikin lampu 900 gagal, tapi pas 901 dia berhasil bikin lampu atau bikin apa. Nah, di situ beda-beda setiap orang. Atau juga orang yang dibilang bodoh di sekolah, ternyata dia punya kelebihan di bidang yang lain. Dan di situ ternyata sekolah tidak mengakuinya sebagai suatu prestasi karena tidak masuk kurikulum dan segala macam. Nah, disitulah. Jadi sekarang ini belajar adalah suatu seni, dan yang paling penting adalah cara belajar. Karena kalau kita memahami cara belajar, insya Allah sampai kita usia berapapun, berarti kita bisa menuntut ilmu kapanpun, usia kapanpun. Jadi kadang-kadang kita melihat dulu nih anak berprestasi waktu SD, SMP, SMA, kuliah. Sekarang udah umur berapa seperti jarang baca, kemudian juga kayaknya ndak bapak ini kok kayak nggak nangkap dan segala macam. Ya ternyata dia sudah sibuk dengan dunia kerjanya, kemudian dia tidak terlalu mau mengupdate ilmunya, dan cara belajarnya juga cara belajar salah.
yang diterapkan di SD, SMP, SMA. Sehingga dia keinginan untuk membaca dan memperdalam ilmu dia juga malas karena dia merasa tertekan waktu walaupun juara 1 waktu kelas SD dan SMP, tapi itu merasa tertekan dan tidak berkesan. Sehingga setelah dewasa usia 40-an dia merasa kayak belajar tidak perlu, dan juga itu suatu penyiksaan yang baru bagi dia. Seperti itu. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan ke teknik belajar efektif tadi dokter. Jadi dokter menyinggung tentang bahwasanya belajar itu bukan untuk juara, bukan untuk kumlot gitu ya. Nah, kita kan dari dahulu ya dokter ya, di sekolah-sekolah itu kan ada juara rankingnya, dan kadang-kadang memang kalau kita lihat jika anak itu tidak dapat juara, dia di rumah itu agak malu gitu ya dokter ya, sama teman-temannya dia malu. Nah, apakah penerapan juara ini akan juga mempengaruhi kepada semangat belajar anak ini dokter, atau bagaimana, atau sebaliknya dengan adanya juara ini melihat temannya juara dia ingin juga juara, dia semangat, atau bagaimana ini dokter? Positif negatifnya lah gitu. Kalau juara itu memang suatu keharusan. Jadi ketika kita memahami cara belajar, mau ndak mau insya Allah juaranya dapat. Iya. Tapi kalau hanya berdasarkan rajin aja, tekun aja, ya juara juga, tapi tersiksa. Jadi SD rajin, SMP tiba-tiba tidak, wah turun karena dia tidak menikmati. Nah, di satu sisi tadi Pak Pausil mengatakan bahwa sekarang ini kan kalau di SD itu rapor itu tidak ada rankingnya. Yang rapor baru ya? Ya, kurikulum baru. Kalaupun ada, mungkin kita tanyakan ke gurunya, kira-kira ini urutan keberapa. Itu kan dikasih tahu sama gurunya. Tapi kalau tertulis di di rapor yang sekarang ini tidak ada. Tidak ada. Mau ranking 3, ranking berapa, tidak ada. Nah, di satu sisi ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Nilai positifnya adalah kalau tidak ada, dia tidak merasa terdiskriminasi. Jadi kalau sudah orang dikasih label bodoh, itu ke bawah sampai kelas berikutnya. Dan dia juga merasa bahwa ya memang saya bodoh. Ketika dia berpikir dia bodoh, itu menjadi anchor atau jangkar. Bahwa ketika nilainya ini, iya emang saya bodoh. Nah, itu terbawa sampai SMP, SMA, saya bodoh. Padahal ini anak IQ-nya tinggi, dan segala macam. Atau nilai positifnya, kalau misalnya rapornya itu tidak nilai negatifnya, ya anak-anak kadang-kadang juga nggak bisa evaluasi. Jadi yang takut itu cemas orang tuanya. Aduh, ini anak sebetulnya ranking terakhir ini. Cuman saya nggak kasih tahu aja ke anak. Nah, jadi yang cemas orang tua, anaknya santai-santai aja. Nggak ada rankingnya, aman-aman aja. Masih KKB nilai KKM ya. KKM itu nilai rata-rata kelasnya masih sama dan segala macam. Sehingga dia tidak termotivasi juga. Nah, itu ibaratnya kita mesti bijaksana antara nilai positif dan negatif yang diterapkan sekarang, bagaimana diungkapkan rapornya, nilainya, tapi rankingnya tidak ada. Nah, itu memang ada perlu analisa lagi biar lebih lebih mendalam. Tapi kalau ranking insya Allah bisa, tapi tahu cara belajar. Tapi ketika hanya tekun saja, insya Allah SD juara, SMP belum tentu. Seperti itu. Kenyataannya kita lihat dokter, yang juara dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aja orangnya. Nggak ada ganti-gantinya gitu. Betul. Ya baik dokter, kita lanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif, silakan menghubungi 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Baik, penunggu penelpon yang masuk, dokter, kita lanjutkan bagaimana belajar efektif ya dokter, teknik belajar efektif. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Pausil. Izinkan saya di sini membawa papan tulis sebagai gambaran saja. Jadi seperti ini. Ini mohon maaf, saya hapus sedikit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam pertama kita menyadari dulu ketika di otak manusia. Nah, jadi proses memori itu bagaimana sih? Nah, jadi proses memori itu perlu kita pahami. Ini gambar otak yang saya coba gambarkan. Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi kalau dalam memori, ini pertama kita memori dulu dalam belajar. Memori adalah bagaimana cara memasukkan data, kemudian menyimpannya, kemudian cara memanggilnya.
Jadi jangan hanya berpikir cara memasukkan data, tapi besok ketika ujian mau dipanggil jawabannya apa. Nah, itu jadi masalah juga. Nah, sekarang kita berpikir adalah di otak kita adalah memasukkan dulu datanya. Nah, data masuk dulu. Nah, ketika masuk itu ada seninya juga bagaimana cara memasukkannya. Nah, kemudian adalah yang kedua, memori itu berhubungan dengan cara menyimpannya. Nah, kalau cara menyimpannya, jadi data masuk, kemudian melalui indrawi kita, kemudian juga bisa diibaratkan ketika di indrawi itu masuk, kemudian disimpan. Jadi yang pertama itu adalah amigdala. Amigdala itu seluruh data itu disimpan di amigdala. Nah, ketika kita memberikan suatu rasa, penekanan, dan pengulangan, dan repetisi, itu akan tersimpan dengan baik di hipokampus. Data itu sendiri. Nah, sudah tersimpan, alhamdulillah, bagus. Tetapi kenapa? Cara memanggil itu yang jadi masalah. Tadi malam belajar, ketika besok ujian, ketika mau dipanggil, lah tadi apa ya? Perasaan tadi malam sudah dibaca, sudah bisa kok. Apa ya? Lama, satu soal habis 20 menit. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, jadi ibaratnya cara memasukkan data, menyimpan, dan memanggil data pas mau ujian. Nah, di sini seni yang perlu kita tekankan. Nah, sekarang kita berpikir. Jadi, sering seseorang itu mengalami suatu kegagalan di dalam di dalam melakukan proses belajar, itu biasanya disebabkan oleh adanya gangguan menyimpan itu sendiri dan juga memanggil. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang anak atau seorang dewasa dia ingin menurunkan berat badan. Jadi dia berpikir, ya saya ingin diet, yaitu menurunkan berat badan. Ya udah, ketika dia semangat, kata orang Jepang itu ganbate, semangat, tidak boleh menyerah, semangat dia dalam seminggu pertama untuk diet, menurunkan berat badan. Tetapi ketika minggu kedua mulai kendor, dan tiba-tiba ada kawannya menawari, nih bakmi ayam enak sekali, bakmi ayam rasa, ada baksonya dan segala macam. Yang tadinya kemarin itu sangat ketat, tiba-tiba kendur. Tiba-tiba biasanya cuma sepiring, jadinya 2 piring atau 2 mangkok. Nah, ini salahnya di mana? Ketika dia tadinya minggu kemarin dia bertekad dengan ganbate Jepangnya bahwa saya akan menurunkan berat badan. Kan di otaknya udah sangat kuat sekali. Kenapa di minggu kedua dia gagal? Ternyata adalah sederhana. Yaitu ketika contohnya misalnya kita ibaratkan otak kita itu mirip dengan pola yang diterapkan di komputer. Di komputer itu dengan coding dan juga folder-folder. Jadi misalnya kalau kita ketik di Google, ketik di Google itu misalnya menurunkan. Nah, ini tulisan saya agak buruk ya. Menurunkan. Nah, ketika diketik di Google menurunkan, nanti yang keluar itu bukan menurunkan berat badan pada page pertama atau halaman pertama. Mungkin menurunkan Donald Trump, menurunkan ini, menurunkan si itu, menurunkan siapa. Jadi malah cerita-cerita politik semua itu di page pertama. Kemudian buka lagi page kedua, masih menurunkan ceritanya, menurunkan apa-apa. Mungkin kita temukan nanti menurunkan berat badan pada page kelima, mungkin seperti itu. Nah, kok Google ini kok begini ya? Kenapa kok munculnya di menurunkan berat badan itu paling terakhir, nomor 5? Yang pertama malah Donald Trump dan segala macam menurunkan. Di situ sama dengan pola pikir otak kita. Contohnya sederhana. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Nah, jadi kalau di dalam di dalam pola pikir manusia itu adalah seperti juga komputer tadi. Ketika menurunkan, itu nanti akan tersambung dengan beberapa folder. Nah, jadi ini ada Donald Trump, ini ada Donald Bebek, saya tidak tahu juga. Ini siapa lagi? Nah, jadi ibaratnya ini menurunkan, ceritanya menurunkan. Tapi foldernya hampir-hampir mirip, menurunkan. Nah, ketika itu terjadi, ketika mau dipanggil, ini otak berproses dulu. Karena ini bersifat overlapping, folder-foldernya.
Nah, ketika bersifat overlapping, dia akan semakin bingung dan perlu lama waktunya dan akan muncul, tapi perlu waktu. Dan pemilahannya prioritas. Kalau di Google itu prioritas. Mana yang lebih sering dibuka, yang sering trending topik dan segala macam. Nah, begitu juga otak kita. Ketika kita berpikir untuk diet itu hanya kalimat menurunkan, itu akan timbul pada minggu kedua adalah kendur. Jadi lupa ketika ditawari bakmi ayam. Karena kita di otak kita simpan itu adalah menurunkan berat badan saja. Tetapi ketika kita kan mempelajari di otak kita, ketika kita memasukkan data itu menjadi kalimat yang lebih spesifik. Jadi kalimatnya kita rubah, bukan menurunkan berat badan. Kalimatnya adalah menurunkan berat badan sebanyak 15 kilo dalam waktu 2 bulan. Ketika itu kalimat semakin spesifik, maka itu akan menjadi folder yang sangat-sangat khusus. Dan ketika dipanggil, itu pun langsung segera. Jadi coba aja, ketik aja di Google, menurunkan berat badan 15 kilo, itu, page kita langsung muncul halaman pertama. Jadi tidak overlapping dengan yang lainnya. Nah, begitu juga ketika kita menyimpan data di hipokampus. Jadi di hipokampus di otak kita tidak memberikan rasa, kita tidak memberikan suatu efek yang yang lebih spesifik terhadap sesuatu, itu akan menjadi folder yang overlapping dengan folder yang lain. Makanya ketika kita ujian, kita overlapping. Ini memori kita yang minggu kemarin ceritanya bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris, sama masih bahasa-bahasa juga. Nanti yang keluar malah memori yang minggu kemarin. Karena dia lebih spesifik mungkin. Atau yang 2 bulan yang lalu, karena mungkin dia lebih spesifik dan kita juga ujiannya mungkin diulang 3 kali. Nah, jadi di sini data-data itu adalah menghindari overlapping. Nah, begitu pula cara kita belajar. Kemudian saya coba tekankan lagi, yaitu tentang teknik daripada belajar itu sendiri. Nah, jadi kalau manusia, kalau baca buku itu bentuknya seperti ini buku. Vertikal. Tetapi manusia itu berpikirnya dengan melihatnya secara panoramik aslinya. Nah, di satu sisi bagaimana kita mensiasati bukunya udah pasti bentuknya seperti itu, vertikal, bacanya dari atas ke bawah. Tapi cara kerja otak kita dalam memvisualisasikan sesuatu adalah bersifat panoramik, yaitu bersifat horizontal. Nah, ini kan jadi lag, jadi keterbatasan kita dalam memahami sesuatu bab atau buku. Jadi ada teknik, ada kursus membaca cepat, kursus membaca 100 halaman dalam 2 menit. Dia itu ternyata memakai beberapa teknik yang memang secara panoramik atau vertikal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita membaca buku, perasaan halaman pertama kayak udah ngerti nih. Tahu lah. Nah, ketika baca halaman kedua, itu data baru masuk, halaman yang sebelumnya lupa. Ternyata itu tidak disimpan dengan dalam di otak kita. Nah, ternyata sudah juga disiasati dan sudah diteliti oleh kalau kita bisa membaca beberapa buku yang terbit di era 90-an, yaitu quantum learning. Quantum learning yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Nah, di situ dia meneliti ternyata memang seperti itu. Dan ketika itu dia mengembangkan namanya map minding. Nah, jadi kita melihat bahwa secara pola daripada orang belajar ternyata adalah panoramik dan juga bersifat horizontal. Makanya dia buat temanya bentuknya yaitu dengan map minding. Misalnya belajar membaca. Nah, baca. Ini contoh. Ini judul besarnya. Ini contoh dari map minding. Kemudian dia nanti membuat akar-akar. Nah, akar-akar itu adalah suatu cabang percabangan yang nanti saling menghubungkan. Oh ya, baca buku ini nanti dia bikin cabang dan segala macamnya. Nah, di situ ketika dia sudah membuat ringkasan dari 1 halaman itu atau 2 halaman itu di dalam bentuk yang sifatnya panoramik dan lebih bercabang dan lebih imajinatif, di situ akan timbul suatu memori yang bersifat memang fotografik. Bersifat fotografik itu nanti dia bisa keseluruhan. Makanya terkadang kita baca halaman 1, halaman 2 ternyata tidak ada interkoneksi. Nah, ketika 2 halaman itu dijadikan dalam satu gambar seperti ini,
itu bersifat fotografik dan bisa dipanggil dengan cepat. Dan sifatnya adalah pengkodean. Dan kode itu adalah sesuatu yang memang di otak manusia adalah hal yang untuk memperkuat. Makanya kalau kita menghafalkan dan segala macam, ternyata dengan bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk yang lebih kuat. Jadi kalau bisa dikasih kode atau dikasih gambar, misalnya tentang baca buku, ada bukunya dan segala macam supaya lebih kuat. Kalau perlu warna-warnanya menurut teori quantum learning itu juga dikasih warna-warna yang spesifik. Nah, di situ nanti secara fotografiknya at glance, dia akan cepat untuk menangkap itu sendiri. Atau misalnya teknik membaca satu halaman sekian detik, itu biasanya memakai juga teknik seperti ini dia. Huruf S. Nanti huruf S itu dibayangkan saja dengan imajinatif, dengan gambar imajinatif. Pokoknya di buku di halaman itu ada huruf S. Jadi dia nanti membayangkan, dia membacanya cepat aja. Nah, itu kalau kita lihat ada Presiden Amerika Serikat yang wafat itu, John F. Kennedy, dia sanggup membaca puluhan buku dalam waktu cepat. Ternyata dia memakai teknik itu, huruf S. Jadi ibaratnya cepat. Dan ternyata kalau kita baca, memang kita tidak perlu baca sampai saya makan ini, itu mata kita sudah berpikir cepat. Nah, jadi baca sekilas itu memang cepat, itu bisa. Karena bentuk tulisan itu ternyata yang huruf Latin itu ternyata bentuknya seperti ini. Lebih ke arah vertikal. Itu yang jadi masalah juga dalam proses belajar. Nah, ternyata kita sebagai umat muslim melihat daripada manuskrip kuno, kitab-kitab kuno dari umat Islam, ternyata di situ sudah menerapkan map minding itu sendiri. Jadi saya kaget, ini kok kitab kunonya ini menerapkan map minding. Jadi seperti buku-buku kitabnya Ibnu Sina, yaitu Atib Awasin Al-Kay Ibnu Sina. Itu kitabnya itu kalau yang aslinya itu bentuknya seperti kayak model gambar. Jadi kayak gambar dia menulis Arab tapi bentuknya kayak model bunga, model ntar ada catatan-catatan kakinya dan segala macam. Kita berpikir pantas saja orang zaman dulu lebih pintar. Karena dia sudah menerapkan teori ini. Jadi ibaratnya secara fotografik dapat, kemudian juga teknik ini sudah jadi orang yang kesulitan secara auditorik, dia visual cepat. Karena manusia itu lebih cenderung ke visual. Nah, tetapi ketika mungkin sudah peradaban Latin, kitab kuno diganti dengan huruf-huruf Latin, berubahlah jadi seperti koran. Nah, itu lihatnya juga malas kita lihatnya, angka mau buka bukunya aja udah mesti sabar dulu dan segala macam. Itu menjadi masalah kita juga. Nah, kemudian di dalam belajar itu sendiri adalah yang paling penting adalah pengkondisian. Kenapa pengkondisian? Karena kalau belajar di otak kita itu adalah yang fokus adalah gelombang beta, bukan gelombang alfa, theta, lambda. Nah, jadi ketika kita kok lagi tegang, lagi gitu kan, lagi baru pulang dari mana, kita paksakan baca buku kayak nggak nyambung sama sekali, itu benar. Kenapa begitu? Karena ketika kita tegang, ketika kita lagi tidak fokus, itu gelombangnya alfa. Nah, ketika gelombangnya alfa, itu mau baca apapun insya Allah tidak bisa masuk. Nah, sekarang kita mengkondisikan bagaimana gelombang belajar yang beta itu bisa kita dapatkan. Nah, bisa. Kita sebagai muslim bisa sholat dulu, sholat sunat, bisa baca Quran dulu, dan kita menciptakan suasana itu. Atau juga banyak juga yang di YouTube itu kan banyak beta waves. Nah, beta waves itu diciptakan seperti suara gelombang laut, gelombang laut diulang-ulang, rintik-rintik hujan. Itu menciptakan gelombang beta. Dan ketika itu nyaman, sudah mental kita secara mental sudah nyaman, di otak itu menjadi gelombang beta, kita insya Allah menjadi sekali baca tidak perlu diulang-ulang lagi, insya Allah hafal. Bukan hafal ya, paham. Nah, ceritanya tentang ini, oh ya tentang ini. Nah, itu lebih mudah. Atau kalau di dalam Islam katanya kalau yang penghafal Al-Quran itu katanya sebelum subuh. Wah, itu dia ngapalin sebelum subuh. Ya memang itu suasananya enak sekali dan memang gelombang beta banget itu untuk teknik belajar dan segala macam. Jadi dia nanti berkesan untuk bacaannya. Kemudian juga pada saat-saat mau sesudah tahajud dan segala macam, biasanya dia mengulang hafalan di saat-saat itu. Ya, itu betul sekali. Itu adalah teknik yang cukup bagus. Kemudian yang tidak dilupakan yaitu sebelum kita mau tidur.
Jadi sebelum mau tidur, jangan kita sia-siakan. Itu adalah peralihan antara alfa ke beta. Jadi pernah kita bahas zaman dulu di episode sebelumnya, yaitu bagaimana proses tidur. Proses tidur itu adalah dari gelombang alfa ke beta, baru theta lambda. Theta lambda adalah fase daripada mimpi yang dalam. Nah, kita manfaatkan sebelum tidur itu. Nah, ini kan sebelum tidur masa dari alfa langsung lompat ke theta lambda? Lambda enggak mungkin. Tapi dia lewati dulu beta. Nah, sembari kita tidur-tiduran, baca buku, walaupun cuma 15 menit, insya Allah itu akan berkesan. Karena itu dari alfa dia peralihan ke beta. Jadi kita manfaatkan sebelum tidur, ya baca-baca, diulang-ulang. Walaupun 15 menit, kelihatan sepele. Tetapi itu lebih berkesan daripada ketika kita belajar siang hari. Ketika siang hari, gaduh suasana dan keadaan sedang tidak nyaman, kita dipaksakan belajar pun, insya Allah juga ya dapat sih dapat. Tapi lebih efektif lagi ketika di saat-saat gelombang beta. Yaitu ketika subuh, ketika keheningan, ciptakan beta waves, atau juga sebelum tidur. Nah, jadi segala sesuatunya adalah dengan pensiasatan. Jadi seseorang itu bukannya pandai, dia adalah manusia yang memang tahu bagaimana potensi-potensi di otaknya, dan dia bisa maksimalkan di saat itu. Ketika dia tidak paham, dia paksakan, hasilnya adalah kelihatannya kerja keras, tetapi hasilnya malah semakin tidak maksimal. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa otak kita itu memang ada suatu polanya, suatu pattern yang memang sudah kita pelajari tadi sebagai gambaran dasar, dan kita di situ manfaatkan pola-pola itu. Kemudian usia 0, 2, 2, 7, 7, 11 sampai 11 puber. Nah, itu juga dimanfaatkan. Kemudian juga kita bisa evaluasi bahwa di usia-usia 23 tahun itu nanti otak itu akan berhenti beregenerasi. Nah, jadi ibaratnya tidak lagi ada sel-sel yang nambah. Nah, jadi kita manfaatkan sebelum usia 23 itu bagaimana menjadi kalau perlu jadi profesor usia 24 tahun. Nah, itu kalau bisa. Jadi itu sangat-sangat potensial. Nah, ketika itu terjadi, kita manfaatkan, ternyata itu bisa menciptakan hal-hal yang di dalam proses belajar adalah sangat mendukung sekali. Seperti itu. Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan, brother. Baik brother, karena waktu juga membatasi, pertanyaan terakhir yaitu pada saat ini ya brother ya, bagi anak-anak kita dalam belajar itu sangat banyak gangguan sekali. Yang pertama, kemajuan teknologi, baik itu media-media televisi, media internet, gadget, smartphone dan semacamnya. Ini tentu akan menjadi satu gangguan dalam belajar anak-anak kita. Termasuk juga dari pergaulan yang bebas ya, dan banyak pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Nah, ini akan menjadi gangguan, Pak Dokter. Nah, untuk mengatasi ini seperti apa, Pak Dokter? Ya. Jadi fenomena gangguan belajar ini memang suatu fenomena yang luar biasa. Saya di salah satu rumah sakit selain negeri, di salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang, itu hampir setengah pasien saya, alhamdulillah, pasien anak-anak dengan gangguan belajar. Nah, di situ kita melihat bahwa fenomenanya sederhana. Jadi ketika kita mempercayai bahwa 90% anak adalah pandai, 5% anak adalah jenius, 5% anak adalah keterbelakangan mental, retardasi mental atau IQ rendah. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak ini adalah termasuk yang 90%. 90% dia pandai ya? Tetapi belum ketemu caranya untuk pandai. Nah, jadi kalau 5% jenius mungkin dia tidak termasuk, tapi 90% dia kan sudah dikatakan teorinya 90% anak itu pandai. Nah, ketika itu terjadi, sekarang kita melihat realitas dan fakta. Nah, jadi ibaratnya ketika dia mempunyai ilmu yang cukup, otaknya sebetulnya cukup, tapi ketika ada sesuatu eksternal yang terjadi, itu mempengaruhinya. Contohnya adalah sederhana, adalah bully. Nah, kalau bully itu ibaratnya itu banyak pasien saya itu kalau tidak ditinju, dipici, diarik, itu sudah bagian di kelas. Jadi kalau saya tanya siapa yang paling baik, oh ini, oke. Sekarang siapa yang paling jahat? Ntar dia sebutkan kenapa jahat? Ya dipici, di ini. Bagaimana dia mau sekolah? Kalau sekolah seperti neraka. Kemudian juga faktor guru. Guru itu juga teknik mengajarnya perlu dievaluasi. Jadi tidak ada anak yang bodoh, tetapi cara
menyampaikan yang memang efektif seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di sekolah adalah anak-anak itu adalah gadget. Nah, anak-anak kan sesuai dengan teorinya Piaget, walaupun dari 7 sampai 11 itu masih logika belum penuh. Masih ada imajinatif sedikit dari fase 2 sampai 6-7 itu. Nah, ternyata itu adalah faktor yang membuat distraksi atau pemecahan konsentrasi. Ketika itu terjadi distraksi, nah itu jadi anak-anak itu jadi memilih, oh main game ini ternyata menyenangkan. Belajar itu di meja, ada mejanya, kursinya, kemudian kursinya keras, apalagi SD kursinya keras sekali, itu tidak menyenangkan. Ketika ada itu perbandingan, nah dia memilih adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya. Nah, ketika itu terjadi, ya udah pilihan-pilihan lebih ke arah yang menyenangkan menurut dia. Nah, menyenangkan. Nah, sekarang sudah disiasati. Misalnya kalau di program-program interaktif, ruang.com itu kan ada. Jadi sembari ada HP-nya tapi isinya pelajaran, ada gurunya. Nah, itu lebih rileks dan segala macam. Jadi kita bisa melihat bahwa dunia sudah semakin canggih, bisa disiasati, tetapi ketika kita memilih untuk menjadi korban dalam kehidupan ini, silahkan. Tetapi kalau mau jadi unggul, itu juga silahkan. Nah, sekarang semua pilihan itu ada sarananya. Ketika ada sarananya, kita tidak manfaatkan, kita tidak berdayakan, berarti itu adalah kita sendiri yang salah memutuskan. Seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Umu Fajri. Silakan Ibu Umu Fajri. Dengan mengapa saja seseorang yang bisa memahami sesuatu di usia 40 saja, menurut ilmu dokternya gimana tuh? Mohon diulangi pertanyaannya Ibu. Ibu mohon diulangi pertanyaannya. Usia 40 ke memori mulai berkurang. Oh gitu ya. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Cuma tadi suaranya agak kurang jelas ya. Kurang jelas, tetapi saya kalaupun tolong diluruskan bahwa saya tadi menangkapnya usia 40 tahunan itu daya ingat atau konsentrasi mulai berkurang. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau salah nanti diluruskan ya. Tadi suaranya agak putus-putus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa itu sering juga dialami. Pak dokter, kok saya jadi pelupa ya semenjak 40? Kalau 50, 60 ya dimaafkan. Ini 40 udah mulai pelupa. Ini kenapa ya Pak dokter? Apa saya mulai bodoh? Apa IQ saya sudah mulai ini? Apa karena balangga kemarin saya terjatuh? Itu dia menganalisa sendiri. Dan ternyata ketika orang belum mengetahui bahwa ternyata depresi itu bisa menimbulkan seperti orang lupa. Jadi kita sebut di kedokteran jiwa itu disebut juga dengan pseudo-demensia. Jadi demensia yang memang bukan sesungguhnya, pseudo-demensia. Jadi kalau demensia itu kan bersifat progresif, irreversible pada usia mulai 60 tahun. Jadi kepikunan. Nah, ini 40 masa pikun. Nah, itu bukan. Itu bukan pikun, tapi itu mirip orang-orang pelupa disebabkan oleh adanya depresi. Nah, ketika depresi itu timbul juga namanya pseudo-demensia. Jadi kok mulai lupa, diajak ngobrol kayak nggak nyambung dan segala macam. Itu depresi mempengaruhi juga kepada daya ingat dan segala macam. Atau juga misalnya 40 itu kita bisa tingkatkan. Jadi kalau umur 40 itu biasanya jarang olahraga. Nah, kalau bisa ada beberapa penelitian dengan adanya kita olahraga, gimnastik dan segala macam, itu bisa meningkatkan untuk fungsi kognitif. Seperti yang saya sampaikan, kognitif itu tidak mesti IQ, yaitu attention, orientation, dan execution. Attention berarti nilai fokus kita. Orientasi menganalisa diri kita dan juga pada lingkungan dengan berbagai sudut evaluasi. Nah, sekarang ibaratnya mungkin dia kurang olahraga juga. Tingkatkan dengan olahraga, itu nanti pembuluh darah lancar, kemudian juga daya ingat menjadi lebih baik. Dan di situ memang kita bisa mengevaluasi, jangan berpikir kita ini mulai bodoh dan segala macam. Tidak, memang kita lebih banyak tidak melakukan pengulangan dan segala macam. Dan yang berikutnya, biasakan untuk membaca. Jadi ibaratnya usahakan kalau duit agak berlebih, beli satu buku, habiskan 1 minggu. Nah, kalau saya beli tapi terpaksa buku bacanya hari Minggu. Padahal dibelinya hari Senin atau hari Minggu gitu ya. Tapi dengan keterbatasan waktu, kita harus paksakan
baca, walaupun waktu sangat-sangat sempit. Nah, di situ kita melatih. Nah, kemudian juga usia-usia yang agak senja, itu kalau di Jepang kita memakai orang-orang yang agak tua itu dengan sudoku. Sudoku itu seperti kalau di Indonesia TTS. Kalau TTS kan soalnya terlalu susah. Ini yang sederhana tapi dia menganalisa. Nah, jadi sekarang biasakan untuk banyak-banyak membaca, termasuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu juga banyak meningkatkan fungsi daya memori kita. Kemudian juga coba hafalkan juz ammah, mulai yang rendah-rendah dulu. Ayat-ayat pendek, ayat-ayat yang sederhana, hafalkan. Mungkin zaman dulu pernah hafal, tapi ketika usia 40 udah lupa sama sekali, coba hafalkan. Ayat-ayat pendek kan banyak. Juz ammah itu jangan sepelekan, bukan kul huwallahu ahad aja. Itu masih banyak, An-Naba aja juga panjang. Nah, sekarang kita jangan berpikir kita bukan tambah bodoh, tetapi memang kita perlu evaluasi apakah kita mengalami depresi, kemudian kita tidak melakukan repetisi, jarang olahraga. Nah, sehingga itu bisa mempengaruhi kepada daya tangkap kita sendiri. Ya, terima kasih Pak Dokter. Dan terakhir Pak Dokter, kalau dalam Islam itu kita kenal Pak Dokter ya, apabila orang itu melakukan dosa, artinya hal yang negatif, itu akan merusak mentalnya, artinya dia akan daya pikirnya, daya ingatannya akan berkurang. Misalnya ada contohnya dulu ketika ada penghafal hadis yang melihat aurat perempuan, kemudian dia lupa sekian hadis. Nah, ini bagaimana dalam tinjauan ilmu kesehatan jiwanya nih Pak Dokter? Ya, ini kalau dihubungkan dengan dosa. Nah, memang kalau di jiwa untuk dosa ini memang tidak pernah dibahas. Kita ambil hal yang negatif lah Pak Dokter. Oh, yang negatif ya. Negatif mungkin ya perilaku-perilaku yang menyimpang seperti misalnya minum-minuman alkohol, kemudian yang ibaratnya sesuatu yang sia-sia yang dilakukan. Jadi ketika itu terjadi, kita lebih membiasakan otak kita untuk berpikir yang lebih sederhana. Kemudian kalau kita minum alkohol itu kan lebih menimbulkan fungsi kognitif menjadi menurun, timbul kecemasan, itu juga tambah tidak konsentrasi dan segala macam. Tetapi di satu sisi memang kalau kita sebagai muslim ya, jadi kan ilmu itu adalah bukan usaha kita, tapi Allah yang berikan. Jadi kan Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan juga menuntut ilmu. Nah, dengan beberapa derajat. Nah, Allah yang kasih. Jadi ilmu itu Allah yang kasih. Ya, memang ilmu keagamaan ya untuk yang diberikan. Jadi bukan karena dia menghafal ini wah dia bisa, enggak. Itu ilmu adalah Allah yang kasih. Nah, itu kalau dihubungkan ke dosa ya Allah yang kasih berarti Allah juga yang tarik. Nah, ketika itu terjadi ya wallahu alam seperti itu. Cuma kalau di ilmu jiwa kita melihat ya mungkin kalau perilakunya menyimpang dan segala macam ya itu juga mempengaruhi untuk daya ingat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktunya pada sore hari ini. Karena waktu juga membatasi, demikian perjumpaan kita pada sore hari ini Pak Dokter. Syukran jazakallah khairan. Mungkin ada kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini Pak Dokter, silakan. Ya, pemirsa Surau TV yang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami dan juga belajar bahwa ya, di dalam kehidupan ini proses belajar adalah terus-menerus sampai kita meninggal. Jadi belajar itu bisa dengan baca buku, mengevaluasi, menganalisa fenomena yang ada, dan juga kita berusaha juga sebagai muslim ya meningkatkan hafalan Al-Quran dan segala macam. Jadi di sini kita melihat bahwa belajar ini adalah suatu kebutuhan, suatu ibadah, dan juga menjadi ibaratnya lifestyle. Jangan menjadi sesuatu yang dibebankan. Sehingga kita menjadi budaya dalam membaca, dan seperti negara-negara lain seperti di Jepang di kereta api dia baca buku dan segala macam, itu kita ciptakan karena belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika kita dibiasakan zaman dulu itu belajar tidak menyenangkan, akhirnya berkesan di hari tua, wah ternyata memang tidak perlu untuk belajar. Nah, itulah yang perlu kita perbaiki dari sekarang sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena di dalam Al-Qur'annya kan sudah disebutkan ya Pak Fausil ya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Nah, di situ ibaratnya mudah-mudahan Allah memberikan jalan dengan kita juga meningkatkan ilmu kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dalam program Kata Dokter, Dialog Kesehatan Jiwa.
Terima kasih, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap yang bertugas dalam acara ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.